Salam saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudaraku, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dermawan diartikan sebagai pemurah hati, orang yang suka beramal, atau orang yang suka bersedekah. Tetapi murah hati tidaklah secara sempit berbicara hanya mengenai memberi dalam bentuk material saja. Murah hati didefinisikan sebagai sebuah perilaku yang mudah memberi, tidak pelit, tapi juga penyayang, penuh kasih, suka menolong, dan baik hatinya. Artinya sebuah kemurahan hati menyangkut banyak aspek dalam kehidupan dan dalam interaksi antar manusia. Sedangkan kata kikir diartikan terlampau hemat memakai harta bedanya, dan pelit. Artinya orang yang kikir itu sulit memberi dan sulit berbagi. Mari kita teladani kedermawanan dan kemurahan hati Yesus. Yesus adalah gambaran sempurna seorang yang memiliki kedermawanan. Hatinya senantiasa dipenuhi dengan kemurahan. Kemurahan hati Yesus tampak dalam kesiapsediaannya dalam melayani kebutuhan umat dalam pengampunan, dalam merangkul orang berdosa dan orang yang kecil serta lemah, orang yang sakit, bahkan orang yang mati. Kemurahan hati Yesus nampak dalam hidup yang berbelas kasih, penuh pengampunan, dan dalam memberi waktu, tenaga, maupun juga materi. Kedermawanan dan kemurahan hati Yesus yang terbesar adalah tentang karya keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita. Mari kita bayangkan sejenak. Anggaplah saat ini kita memiliki hutang yang sangat besar kepada seseorang dan tidak mampu membayar, karena semua harta benda kita sudah kita jual. Jika kita tidak segera melunasinya, maka kita akan dipenjarakan. Lalu datanglah seorang dermawan yang baik dan bersedia melunasi semua hutang-hutang kita. Sehingga sejak saat itu, hutang kita telah berpindah ke sang dermawan ini. Begitulah gambaran kemurahan hati Yesus kepada kita umatnya. Dia rela mengambil alih dan menanggung dosa kita. Yesus menebusnya dengan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib, agar kita yang berdosa ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, jika kita sadari betapa besar, banyak, dan tak terbatasnya kemurahan hati Tuhan atas setiap kita, sudah seharusnya kita pun mencerminkan sikap hati yang sama dengannya. Cerminan itu harus bisa terlihat atau dirasakan oleh sesama kita, sehingga mereka bisa mengenal pribadinya lewat diri kita, anak-anaknya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang terbaik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar kembali untuk meneladani Engkau sebagai seorang yang dermawan, yang mau memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi bagi orang lain. Ajar kami sepanjang hari ini untuk kami boleh menjadi orang-orang yang dermawan di hadapan-Mu. Pimpin setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini, dan kami percaya ketika kami meneladani Engkau menjadi orang-orang yang dermawan, orang lain akan melihat ada Kristus di dalam hidup kami, di dalam diri kami. Terpuji Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur, dan kami memulai hari kami bersama dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.